Halo Bu Tri. Halo Pak. Apa kabar? Udah. Ini saya baru dikasih permen nih. Oh, gitu. Permennya enak banget, saya suka banget. Suka banget. Bapak baru tahu permennya. Iya, nih ini permennya. Ibu cobain Bu, enak Bu. Lo gimana Pak? Ini kan masih punya Safe Care Pak. Safe Care? Iya. Masih produk kami. Oh, produk Ibu? Iya. Oh, enak banget ya ini ya. Enak ya. Anak-anak muda pada suka katanya ya? Iya, soalnya kan ini benar-benar enak buat tenggorokan. Jadi bukan cuma permen manis-manis doang, tapi kan dari bahan-bahan natural tuh kayak mint, adas, ekstrak cincau. Pokoknya yang buat melegakan tenggorokan sama menyegarkan mulut gitulah. Oh. Yang berbasis aromaterapi gitulah intinya Pak. Masih nyambung sama konsep kita kan. Oh ya, mantap. Welcome to SOS Podcast, tempat orang-orang hebat bicara. Welcome to SOS Podcast, Synergy Open Talk Session, tempat orang-orang hebat bicara. Nah, hari ini kita kedatangan Ibu Tri Jayanti Darmaji, owner dari CEO ya, owner juga ya, CEO dari Safe Care. Bu, ngobrol-ngobrol nih Bu, tadi saya makan permen ini enak sekali nih Bu. Sebenarnya Safe Care ini produk terbaru ya, karena kalau nggak salah sebelumnya kan ya, produk minyak kita lebih angin. Dikenalnya lebih ke minyak angin aromaterapinya. Kan? Best seller kita minyak angin aromaterapi. Tapi kita memang merambat-merambat, pokoknya kita pikirin konsep aromaterapi ini yang bisa relevan sama anak muda, sama masyarakat Indonesia itu kira-kira apa. Jadi kita nggak cuma main di minyak doang, tapi kita mulai merambat nih ke skincare, ke permen gitu. Ya, jadi aromanya sehat, tenggorokan, anak-anak muda suka, akhirnya semua ini jadi ke anak muda ya. Tujuannya tadinya memang kita target anak muda karena kalau ngomong minyak tradisional ini kan banyak anak muda udah mulai kayak tadinya menghindarkan. Betul. Nggak mau kayak kesannya kayak orang tua, kesannya kayak orang sakit gitu. Tapi kita justru keluarin Safe Care ini dengan konsep gimana caranya aromaterapi tapi dengan aroma yang elegan gitu. Jadi anak muda nggak malu kalau dia pakai di tempat umum, tempat kerja, di mana memang dibutuhkan, mereka nggak malu pakai gitu kan. Nggak cuma harus di rumah doang pakainya. Kalau nggak, lu kayak nenek-nenek lo gitu. Iya itulah, itu kan yang dihindarin, mereka malu dong. Iya, nenek-nenek langsung dia nggak mau pakai lagi kan. Iya, atau di tempat umum tuh. Betul. Pakai, siapa nih yang lagi pakai balsem gitu kan. Kata-kata kayak gitu kan Ibu malu. mengadopsi supaya anak-anak muda suka tapi unsur kesehatan tetap jalan ya. Benar-benar, itu yang penting. Masih efektif lah buat emang apa yang dibutuhkan gitu kan. Kalau emang pusing atau mual, emang ini bisa gitu bantu melegakan. Tapi nggak cuma itu, tapi mereka pakainya pun pede gitu. Iya. Itu sih. Boleh cerita singkat latar belakang Ibu Tri Jayanti, Ibu Tri lah dipanggilnya, Ibu Tri memanage Safe Care ini Bu. Boleh. Jadi saya tadinya kan sekolah di Vancouver nih Pak. Nah di Vancouver sebenarnya saya nggak ngambil yang science atau aromaterapi gini. Saya ngambilnya lebih ke international business sama HR. Bisnis lah intinya. Terus waktu di Kanada tuh papa saya kan suka yang lihat-lihat lah market seperti apa. Terus ada satu toko yang jualan essential oils aromaterapi. Terus dia akhirnya kita sering ke sana lihat-lihat kan banyak tuh. Kalau di Indonesia misalnya orang taunya cuma yang bawa kayu putih, bawa telon, tapi di sana kan banyak banget kan sebenarnya essential oils tuh. Nah, waktu di toko itu ditawarin lah workshop product making aromaterapi. Nah, waktu itu papaku yang nggak bisa ngomong bahasa Inggris terlalu banyak, dia kayak udah kamu aja yang ambil kursusnya gitu, workshopnya. Ya udah, saya ambil belajar aromaterapi paling pertama di situ tuh. Belajar aromaterapi di toko itu, mereka ngadain product making gitu kan. Terus setelah itu intinya setelah lulus kuliah langsung disuruh pulang kan, bantuin pulang. Langsung suruh bantuin nih, soalnya waktu saya pulang itu kebetulan Safe-Care-nya udah jadi yang originalnya yang udah jadi. Yang pertama ini originalnya udah jadi dan kebetulan pas lagi growing tuh. Tapi kan karena kita dasarnya family business ya Pak ya, jadi kayak nggak yang langsung gencar marketing gitu kan. Jadi pertama pulang ya langsung lah saya diterjunin di ngurus distribusinya dulu. Distribusi. Dari sana pokoknya nggak lama dari distribusi pindah merambat ke marketing. Terus nggak lama akhirnya mau masuk ke R&D kan saya kalau nggak tahu
konsepnya lebih detail, saya kurang pede ya kalau handle R&D. Akhirnya saya ngambil diploma aromaterapi di Australia gitu. Jadi kenapa saya akhirnya mendalamin di sini ya karena pingin belajar lebih dalam juga sih, kayak sebenarnya jadi kalau kita marketing, kita jualan nih, kalau kita nggak tahu kayak lebih detail backgroundnya atau konsepnya kan kita nggak pede kan ngomongnya. Betul. Tapi setelah saya belajar aromaterapi akhirnya kita lebih paham, kita mau mengeluarkan produk baru pun kita lebih kebayang tuh kira-kira mau ke arah mana, pakai bahan apa aja kayak gitu. Ini sudah berapa lama nih Bu ini? Kalau Safecare tuh 2006. Kalau pabriknya sendiri dari 90-an, 92-an tuh udah ada. Cuma dengan merek yang cap gading. Jadi kalau di sini awalnya ada produk ya, itu awalnya kan ada apa? cap gading nih. Oh, ini yang sudah terkenal awalnya. Ini yang kayu awalnya putih, cap kayu gading. telon. Nah, kenapa kita akhirnya ada 2 brand? Karena yang cap gading ini akhirnya kita maintain yang tradisional formula, kita maintain under cap gading. Tapi kalau formula yang udah mengadopsi kayak aroma-aroma lain yang di luar apa ya, yang warisan Nusantara kita nih, kayak kalau ini kan lebih kayak dari Indonesia banget kan. Kalau yang konsep baru kan kita udah campurin sama essential oil lain-lain, udah keluar dari yang Indonesia, kita pakai yang Safecare gitu. Nah, tapi kalau ini awal nih tahun 90-an ya. Yang 90-an itu yang cap gading ini, tapi karena masih ada peminatnya kan, jadi ya kita maintain lah. Anyway, yang kayu putih kita ini juga satu-satunya dalam bentuk spray. Terus kalau yang best sellernya yang Pegelino ini. Jadi kalau kita pameran nih di luar negeri tuh, meskipun aromanya rempah-rempah banget, tapi orang kayak bisa rasain hangatnya gitu, mereka demen. Jadi akhirnya ini jadi second best seller. Enggak, kalau ini roll on. Jadi roll onnya pun bisa sebagai pijat, alat pijat gitu. Itu sih. Kalau yang semprot itu yang mana? Yang semprot itu yang ini kayu putih sama telon, sama kita kalau sekarang di Safecare juga ada mosquito spray. Oke, jadi kan awalnya itu kan tadi minyak kayu putih sama telon ya. Telon cap gading ya. Cap gading. Nah, itu kan sekarang Ibu rebranding menjadi Safecare ya. Betul. Apa yang mendasari keputusan untuk membranding itu, Bu? Rebranding. Iya, soalnya kita pengen kayak anak muda ini juga kayak lihat ini sesuatu yang keren nih gitu kan. Jadi kita pengen namanya pun merupakan sesuatu yang baru, yang mungkin bukan benar-benar kayak ya konsepnya sih kayak kita kan mau introduce aromaterapi nih. Jadi kita mikirin nama apa ya yang kira-kira cocok dengan konsep aromaterapi. Kita pilih safe, soalnya dengan produk kesehatan ini kan yang penting aman gitu kan. Jadi pertama aman digunakan. Kedua memang ini care, kayak kita ini kan untuk healthcare gitu ceritanya. Jadi kita memang mau taruh kayak quality, dan kayak dengan produk Safecare ini nggak cuma apa aman, efektif, tapi juga merupakan sesuatu yang modern, mereka bisa pakai dimanapun gitu. Jadi dari nama, terus juga bisa lebih populer di anak muda, makanya keluarlah kata-kata Safecare. Safe, produknya aman, care untuk kesehatan gitu kurang lebih ya. Kurang lebih gitu. Oke, Bu. Waktu pertama kali bangun Safecare ini, tentunya Ibu ada tantangan kan? Atau langsung jadi gitu? Apa? Oh enggak sih, banyak banget tantangannya Pak. Banyaknya. Apa tuh tantangannya? Nggak selesai-selesai dari awal tuh. Pertama kan yang saya bilang tadi distribusi tuh. Nah distribusi itu kan kita sebagai kayak produk baru, brand baru, itu kan kadang kalau kita mau nawarin barang ke toko, mereka nanya balik ke kita, emang marketing kalian apa? Emang kalian pakai BA siapa gitu? Maksudnya orang tahu produk ini dari mana gitu kan? Jadi mereka tanya balik ke kita, apa awareness kita itu di mana gitu? Jadi ngapain gue harus jual barang lu gitu kan? Jadi kayak mereka challenge kita balik, which is kayak itu juga memang PR kita. Jadi PR kita kan di awalnya kayak marketing dulu, distribusi dulu. Ntar kita marketing, tapi orang cari barangnya susah. Kita distribusi dulu, tapi nggak ada marketingnya juga orang. Jadi kayak chicken and egg gitu lah. Salah ya. Tapi waktu awal itu memang saya fokus di distribusi dulu. Karena waktu kita mulai kayak sistem word of mouth gitu, orang udah mulai jalan tuh. Maksudnya orang yang udah nyoba, cocok, mereka kan cari lagi kan. Nah sebenarnya peminatnya tuh slowly growing waktu itu. Cuma gimana caranya supaya kita mendistribusikan produk supaya kalau orang mau cari itu gampang gitu kan. Jadi ya kita harus balance tuh antara kita marketing dan distribusi. Nah challenge-nya waktu itu kan kita namanya family business ya Pak ya. Kita belum yang sampai besar banget gitu. Jadi waktu itu kita memang
mau mikirin marketing activitiesnya yang masih sesuai budget kita gitulah. Sesuai budget gitu. Jadi memang sistemnya lebih gerilya gitu, lebih di below the line lah, nggak yang sampai mass gitu kan. Nah, waktu 2010 masuk. Tunggu. Waktu 2006 belum ada Instagram ya? Belum, waktu itu kayaknya masih apa ya? Masih belum lah ya, masih offline masih banyak lah ya. Iya, jadi kita lebih main yang kayak SPG lah, yang kayak SPG. Iya, yang kayak benar-benar nawarin word of mouth juga gitu kan. Experience langsung gitulah. Which is sebenarnya sampai sekarang itu juga masih efektif sih gitu. Karena kalau orang compare produk kita sama yang lain kan mereka harus benar-benar tes dulu kan. Kalau kita cuma ngandalin nih misalnya radio atau TV atau poster kan mereka lihat tapi belum tentu mereka beli gitu kan. Ya itulah, jadi zaman dulu awal dari distribusi, terus marketing, terus mulai tahun 2008, 9, 10 tuh mulailah kompetitor masuk. Nah, yang 2010, 11 ini yang gencar-gencarnya kompetitor gede masuk tuh, dan itu mereka yang mainnya langsung mass media, langsung TV, radio, pakai BA yang cukup ternama kan. Jadi ya itu udah menjadi kayak tantangan lagi. Niru ibu Bang ya. Iya, dari namanya aja juga mamper-mamper gitu kan. Jadi banyak orang yang malah nanya bingung, balik. Iya, bingung dan nanya balik ke kita, "Loh, kalian pakai BA itu gila, kayak bayar berapa tuh?" gitu. Maksudnya mereka pikir itu kita gitu, padahal itu bukan kita. Jadi, ya udah sambil jalannya waktu kita terus cari caranya gimana supaya kita membedakan kita dari kompetitor, gimana caranya kita tetap melakukan awareness tapi dengan cara kita sendiri yang beda dari yang lain gitu. Misalnya, kita akhirnya masuk ke komunitas olahraga nih. Kita ngadain, misalnya kita masuk komunitas basket. Kita sempat kerja sama DBL, sama yang kayak komunitas-komunitas. Terus nggak lama kita coba masuk ke komunitas yoga. Kita kerja sama waktu itu Anjasmara gitu kan. Terus nggak lama pokoknya kita main komunitas lapak itu kayaknya kayak lebih dapat engagement gitu kan, sama kedekatan gitulah dengan konsumen langsung gitu sih. Kalau pengalaman Ibu Tri ya, waktu awal-awal ya, itu distribusi orang nanya, "Lu dari mana?" Ya kan? Kalau Ibu branding dulu, orang nanya barang ada di mana, kan serba salah kan? Nah, tentu itu kan menghadapi tantangan ya. Itu berapa lama sampai distribusi susah? Nge-branding, mesti ada barang, itu perlu waktu setahun, 2 tahun? Aduh, itu jujur cukup lama nih Pak. Soalnya waktu awal-awal timnya sempat kesulitan masuk ke toko, mereka pakai sistem yang semi MLM gitu. Jadi semi MLM tuh sifatnya kayak, misalnya nih orang di bank, akhirnya cocok, saya mau jualan juga dong, akhirnya dia jualan. Terus ada saudara nih yang cocok, akhirnya dia seriusin, dia jualan sampai dia lempar keluar pulau, keluar kota apa segala macam. Jadi sistem MLM ini akhirnya lumayan terbentuk sampai akhirnya muncullah kayak sekitar mungkin 7 atau 8, pokoknya under 10 lah. Itu kayak yang top 10, top top sellernya gitu yang waktu itu semi MLM itu. Nah, dari semi MLM saya harus merubah ke sistem conventional distribution. Itu juga challenge tuh karena kan waktu MLM memang ada growth, tapi eventually ada price war, ada perang harga. Nah, dengan perang harga itu akhirnya mulai kayak agak berantakan karena mereka akhirnya toko mulai bersuara kayak kok saya beli di sini harganya segini, kalau saya beli di sini harganya segini. Mulai kayak agak rusuh lah waktu itu, berantakan masalah harga nggak terkontrol, dan akhirnya orang yang sama yang mencari barang kita tapi nggak yang merata lagi, nggak meluas, tapi hanya orang-orang itu aja tuh yang tetap kayak nyari dan cari harga termurah akhirnya. Tapi kan nggak sehat kan Pak akhirnya. Jadi waktu itu saya harus mutusin gimana caranya semi MLM ini pelan-pelan berubah ke yang conventional distribution gitu. Soalnya saya mau pemerataan barang gitu. Kalau saya maintain kayak gitu, itu kayak harga saya jatuh terus, tapi barang malah nggak kemana-mana gitu kan. Nah, jadi memang agak berat karena beberapa pihak yang nggak bisa ngikutin terms and condition kita akhirnya harus putus kan. Tapi ya gimana lagi gitu, saya harus make the decision gitu kan waktu itu. Kalau nggak barang kita akhirnya ya stuck di sana gitu. Dan kalau kita mau melakukan mass iklan tapi distribusinya masih belum rapi, kan saya buang-buang uang juga gitu. Ya, orang nyari nggak ada. Tapi biasanya orang suka saya lihat di beberapa produk tuh ditulis harga gitu, harga ecer di sini nggak ada ya?
Enggak, kita nggak tulis sih. Itu kalau yang tulis di toko masing-masing. Tapi kalau di kita nggak. Nggak suka ada ditulis, saya nggak tahu produk apa gitu ya. Harga eceran berapa gitu. Iya, nggak sih ya? kita. Ya, supaya tapi sekarang, harganya equal. Iya, tapi sekarang dengan sistem yang multi di sini udah lebih jauh terkontrol sih. Sama yang penting dari tim internal kita pun juga rapi dia. Kayak dari misalnya manajer kita sendiri yang nge-set diskon itu juga yang nggak nanti kasih diskon, yang satunya nggak dikasih. Jadi kan yang penting kita mainnya juga rapi lah gitu. Untuk nyusun program-programnya gitu. Oke. Jadi semua usaha ada challenge nih ya. Iya banget. Perlu sampai ke hari ini ya. Iya. Nah terus gini Bu, Safecare ini kan dikenal sebagai minyak angin aromaterapi roll-on ya, seperti yang kita tahu. Gimana caranya bikin produk tradisional kelihatan relevan di zaman sekarang gitu Bu? Nah waktu pertama kita keluarin Safecare tuh intinya pertama gimana supaya fungsinya masih dapet nih. Jadi kayak untuk melegakan yang biasa orang pakai minyak angin kan biasanya untuk pusing, sakit kepala, hidung tersumbat lah, mual-mual. Itu hal-hal yang umum yang sering dialamin yang butuh solusinya gitu kan. Nah yang penting solusinya ini masih dapet nih. Jadi kayak kandungan-kandungannya misalnya tetap ada mentolnya apa itu masih ada, tapi gimana kita ngeblendnya dengan essential oil lain sehingga aromanya itu lebih cocok gitu ke anak muda. Nah jadi sekarang waktu pertama kita keluarin yang varian yang best seller ini Pak, ini kan lebih ke aroma citrus kan. Kalau citrus kan agak umum kan, maksudnya banyak orang yang cocok lah, nggak terlalu yang sampai aneh-aneh gitu. Nah tapi sambil jalannya waktu, mulailah kita keluarin varian lain nih. Jadi kayak misalnya ini ada yang strong. Jadi kalau orang yang butuh yang lebih kejam, boleh. Agak pusing, bukan pusing, agak pegel-pegel. Nah tuh sekarang kita ada beberapa varian soalnya Pak. Jadi kita nyocokin kayak, kita tahu orang Indonesia nih suka nih kalau dikasih pilihan gitu kan. Jadi kita kasih varian agak banyak. Ada macam-macam ya. Ada macam-macam sesuai selera masing-masing lah. Jadi ada lavender, ada forest, woody, sama lemongrass gitu. Jadi kalau suka yang lebih soft mungkin sama yang lebih untuk menenangkan mungkin mereka lebih suka lavender. Kalau pecinta kayu putih yang lebih aroma daun-daun gitu mungkin suka yang forest. Kalau pecinta misalnya yang aromanya lebih kayak smoky woody mungkin lebih ke woody gitu. Yang ini lemongrass ada fungsinya juga buat anti nyamuk gitulah. Jadi ada kelebihan masing-masing sih sama biasanya memang banyak pilihan lah ya selera masing-masing gitu. Betul. Kalau dilihat sekarang ya Safecare ini kan bukan cuma roll on ya, tapi sengaja dibuat untuk kebutuhan gaya hidup ya. Jadi produk apa saja nih Bu yang ini? Iya. Tadi kan varian ya kan? Benar. Kalau produk kita sekarang yang baru nih juga ada yang skin balm ini Pak. Skin balm ini jadi bentuknya saya buka ya. Bentuknya dia kayak balm, kayak balsam gitu. Stick. Tapi dia fungsinya lebih untuk kulit, perawatan kulit. Jadi dia dari ingredientnya tea tree, chamomile, jojoba, calendula. Itu yang memang efektif buat perawatan kulit kan. Jadi kalau misalnya ada kayak allergy symptom atau iritasi atau kulit kering, itu bisa langsung ditaruh di area yang dibutuhkan gitu lah. Jadi ini fungsinya adalah kayak bibir ya, jadi taruh di bibir bisa. Kalau di bibir pun bisa, biasa kayak bibir yang kering gitu kan. Iya, itu pertama kali saya bikin ini itu karena pengalaman saya sendiri tuh waktu di Australia kan bibir saya sempat yang sampai pecah-pecah kering banget kan. Terus di sana kan terkenal tea tree oilnya tuh Pak. Nah tea tree oil tuh akhirnya ada satu brand tea tree yang memang keluarin variasi produk base-nya tea tree. Nah saya belilah yang lip balmnya itu kayak langsung enakan gitu, langsung lega, langsung nggak perih. Jadi saya bilang kalau untuk skin tea tree itu udah nomor 1 lah saya rasa gitu. Jadi makanya saya haruskan pakai tea tree. Tapi aroma tea tree itu kan sebenarnya nggak gitu enak gitu Pak. Jadi saya harus kombinasikan dengan essential oil lain supaya dia nggak terlalu supaya lebih netral lah. Jadi aromanya pun ini kan all natural. Jadi kita nggak pakai parfum sama sekali, tapi dia benar-benar aroma natural gitu. Natural ya, oke. Terus mantap. Ada juga gini kayak yang mosquito away ini juga natural nih, buat ngusir nyamuk. Terus ada juga ini lotion. Lotionnya ini juga natural semua. Pakai ini avocado oil, geranium, chamomile. Ini kalau itu kan sifatnya balm kan lebih yang kayak
titik tertentu yang dibutuhkan. Kalau ini kan buat kayak kalau memang kulit kering bisa diusap gitu ke yang lebih besar gitu. Ya. Naturalnya ya kebanyakan ya. Berarti untuk di tangan segala macam itu aman lah ya. Namanya self care kan. Benar, itu yang kita utamakan. Apalagi kalau all natural gini kan mau pakai di baby atau anak kecil kita nggak takut itu dia. gitu. Dari anak kecil bisa sampai orang tua bisa pakai. Soalnya kita tahu bahannya sendiri tuh kayak yang natural dan dengan dosis yang aman gitu kan. Ya, dosis yang aman. Menurut Ibu apa yang bikin orang akhirnya pilih self care dibandingkan produk lain? Gini, kalau kita nih terkenal paling mahal nih Pak. Kalau dibanding kompetitor. Tapi kita nggak takut, maksudnya kayak karena kita bisa jamin kayak apa yang kita taruh ini benar-benar sesuai klaim dan kualitas gitu kan. Jadi misalnya kita klaim ini beneran bisa loh buat maksudnya kayak melegakan sakit kepala, pusing apa segala macam. Memang in the end kalau ngomong aroma itu selera masing-masing ya. Tapi kalau secara fungsi itu harusnya kualitas. Mereka dapet tuh gitu. Jadi biasanya sih kalau yang udah pengguna Safe Care itu cukup loyal lah dengan kita gitu. Tapi kalau memang kadang kompetitor ada masuk produk baru ya memang namanya orang mau coba ya pasti ada lah yang coba dulu gitu. Tapi biasanya sih banyak testimoni yang kita dapat mereka meskipun coba terus mereka tetap balik lagi ke kita. Gitu. Self care ini mau dibawa ke arah mana nih? Ke inovasi, lifestyle, atau pasar global? Pasar global berarti kemana? Asia lah ya yang suka ini ya? Iya. Eropa suka nggak ya? Ini di Belanda itu kan udah kayak second home Indonesia Pak, kayak banyak banget pasar Indonesia kan. Berarti ini nanti bulan April kita kesana lagi tuh. Hampir tiap tahun kita pasti kesana. Soalnya mereka kayak nungguin juga produk kita. Dan sebenarnya udah ada importer juga yang jualin produk kita di sana gitu. Jadi kalau ekspor itu udah pasti masih sambil jalan nih. Maksudnya sambil kita garap yang lokal nih, tetap kita juga garap yang ekspor. Karena kita lihat masih ada peluang banget di sana gitu. Orang-orang selama ini kita ikut pameran, minatnya kan lumayan banget kan. Paling PR-nya kayak nelusurin kayak perizinan di sana. Kayak negara tertentu kan kadang nggak sama gitu kan izin-izinnya. Tapi kalau di lokal PR-nya juga masih banyak banget gitu. Selain kita masih edukasi mereka sama produk baru kita nih, itu pertama. Kedua, pasti kita juga masih mikirin nih next inovasi apalagi yang kita bisa create tapi sesuatu yang baru, sesuatu yang mungkin orang butuh yang belum ada gitu kan. Itu kan banyak faktor juga yang masih kita pertimbangkan gitu sama sambil kita cari-cari juga vendor-vendor yang memang sesuai kebutuhan kita gitu Pak. Oke Bu, yang terakhir Ibu, mungkin Ibu mau sampaikan ke teman-teman Sinergi produk unggulan Ibu selain ini ya yang awal ya. Kira-kira produk unggulan yang terbaru apa yang orang banyak suka nih Bu? Sebenarnya banyak ya, tapi ya mungkin yang harus prioritas apa ya? Yang harus dicoba tuh pertama permen tuh yang Bapak suka kan. Ini nih permen nih, ini makan permen. Tuh banyak yang belum. Enak ini. Iya kan Bapak. Ini makan terus nih saya nih. Bisa rekomen ke teman-teman lah. Terus kita rekomen juga kalau memang kalau skin ini kan mungkin nggak semua orang berasa butuh ya, tapi sekarang kita tambah lama tambah tua tuh kadang kulit ini kayak ada mengkerut. Iya, ada masalah-masalah apa lah, atau mungkin udaranya perlu sedialah paling nggak di rumah gitu. Untuk yang skin balm ada ukuran kecil, ukuran besar. Kalau emang pengguna diffuser, kita sekarang juga ada diffuser oils-nya juga. Diffuser oil. Itu berarti untuk aromaterapi ya? Iya, betul. Oke, terima kasih Bu Tri sudah hadir di SOS Podcast. Semoga self care bisa lebih dekat dengan anak muda ya. Amin. Thank you Pak udah. Oke. Diundang ke sini Pak. Thank you. Thank you.